bioma tundra gitu-gitu. Ada yang tahu nggak? Kira-kira. Oke, bioma itu dia satu tempat gitu ya, satu lingkungan dengan ekosistem dengan iklim yang sama gitu. Iklim yang sama. Gitu. Kayak tadi, gurun. Bioma gurun. Ya udah iklimnya apa? Iklim gurun. Bioma kutub, iklimnya gimana? Ya udah iklim kutub gitu ya. Jadi bioma itu ekosistem dengan iklim yang sama. Jadi misal ada kumpulan dari beberapa ekosistem gitu. Nah nanti mereka jadi kumpul satu di dalam satu tempat, satu iklim. Itu namanya bioma. Selanjutnya kalau tadi bioma itu adalah kumpulan dari ekosistem. Berarti kalau ekosistem kumpulan dari beberapa yang bawahnya nih. Komunitas gitu ya. Berarti ekosistem itu kumpulan komunitas. Nah, namanya komunitas. Misalnya, ada komunitas pecinta fotografi, komunitas pecinta makanan. Itu jadi dikumpulin nih. Fotografi, makanan, pecinta sepeda, itu jadi bioma, dikumpulin jadi satu. Nah, yang namanya komunitas, tadi kan beda-beda ya. Komunitas pecinta fotografi, komunitas pecinta makanan, komunitas pecinta naik gunung gitu. Itu kan beda-beda. Berarti yang namanya kumpulan komunitas dia beda-beda juga kan. Ada produsen. Produsen apa? Tumbuhan. Terus ada konsumen. Konsumennya apa? Ya hewan gitu-gitu ya. Dan ada dekomposer, pengurai apa? Bakteri gitu. Jadi di dalam komunitas ini isinya ini ada produsen, ada konsumen, ada dekomposer. Di bawahnya lagi ada komunitas. Nah, sama. Berarti dia adalah kumpulan dari beberapa populasi. Kayak tadi nih, populasi apa kalau produsen? Misalnya populasi tumbuhan kaktus gitu kan. Terus populasi eceng gondok kayak gitu. Populasi harimau kayak gitu kan. Berarti kalau komunitas ini kumpulan dari berbagai populasi. Karena yang bawah populasi juga sama, berarti dia kumpulan dari beberapa individu gitu ya. Sejenis. Nah, perlu di garis bawah ini. Kalau populasi berarti dia sejenis kayak tadi ya. Populasi eceng gondok, udah berarti eceng gondok tok gitu ya. Tok itu berarti artinya aja ya. Kalau yang nggak tahu ya. Sejenis, individu sejenis. Misalnya populasi orang cantik gitu. Berarti isinya orang-orang cantik gitu. Individu, organisme tunggal atau satuan terkecil gitu ya. Gitu. Oke. Untuk dinamika perubahan biosfera ada yang ditanyakan? Ada? Oke, gue hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Ini ada. Oke. Selanjutnya ada faktor dan persebaran flora fauna. Oke, ini nggak pakai dan, aku salah ketik kayaknya nih. Jadi nggak pakai dan ya, sorry. Jadi ini ngebahas faktor persebaran, aku pakai dan sih. Faktor persebaran flora fauna. Jadi kenapa flora dan fauna itu tersebar? Jadi ada faktor-faktornya yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama ada faktor iklim. Tuh, ada faktor dari iklim. Iklim dari mana? Ya, iklim dari flora dan fauna ini hidup gitu. Tempatnya di mana? Iklimnya kayak gimana? Misalnya, oke, untuk keterangannya, misalnya pada iklim tertentu itu bisa jadi tempat iklim itu bisa jadi yang namanya jadi iklim sebagai
juga bisa dia jadi malah rintangan kehidupan. Contohnya, misalnya unta dia cocoknya di iklim apa? Di gurun kan? Karena apa? Karena ya udah spesifikasi badannya, dia punya punuk itu cocoknya di gurun gitu. Unta cocok gak di kutub? Gak bisa, karena ya itu tadi iklim bisa sebagai tempat pendukung, bisa juga sebagai rintangan. Jadi hewan itu ya, hewan ataupun fauna atau flora itu dia punya yang namanya ini spesifikasi tertentu di mana dia bisa tinggal gitu. Jadi nggak semua hewan atau tumbuhan bisa tinggal di iklim yang seenaknya aja gitu. Pasti dia punya iklim tertentu yang bisa ngeset gitu sama dirinya. Kayak unta cocoknya di gurun, kaktus cocoknya di gurun gitu. Lumut cocoknya di mana? Di iklim dingin seperti di Doma, tundra gitu-gitu ya. Terus yang kedua, selain iklim, ada karena kondisi fisiknya, kondisi fisik permukaan bumi. Nah, karena kan fisik permukaan bumi itu ya, geografi itu kan berbeda-beda ya kan. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ya gitu. Nah, contohnya, kalau burung itu, gini, jadi burung itu biasanya dia menjauh, mungkin ini sedikit trivia ya, burung itu menjauh dari tempat-tempat pegunungan. Jadi dia nggak berani terbang di pegunungan yang menghalangi. Jadi pegunungan itu menghalangi pandangan dari si burung-burung gitu. Jadi burung tuh nggak mau terbang dengan terhalangi. Jadi pegunungan itu nggak cocok untuk burung gitu. Jadi biasanya burung itu menghindari yang namanya pegunungan untuk terbang karena dia menghalangi pandangan si burung itu gitu ya. Jadi pegunungan tinggi menghalangi pandangan burung. Jadi udah dapet dua, faktornya itu karena iklim, karena kondisi fisik permukaan bumi. Oke, ada yang bisa kasih contoh lain dari iklim, ada yang bisa kasih contoh lain dari kondisi fisik permukaan bumi nggak? Kira-kira? Kalau iklim itu beruang kutub sama yang ada di kutub utara. Betul. Karena ya itu beruang kan punya cadangan lemak, terus punya bulu gitu ya. Jadi dia bisa hidup di kutub, benar gitu. Oke. Berarti ada pertanyaan? Oke. Lanjutnya masih ada yang ketiga, faktor dan persebarannya itu ada yang namanya adaptasi. Nah, kalau adaptasi ini sedikit, kalau biosfer ini sedikit ke IPA ya. Adaptasi itu kira-kira ada berapa? Ada yang tahu nggak adaptasi? Ada 1, 2, 3. Pertama ada adaptasi morfologi. Yang kedua ada adaptasi fisiologi. Yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Oke, dari adaptasi morfologi. Morfologi ini artinya adalah bentuk tubuh. Contohnya, kira-kira ada yang bisa kasih contoh? Jadi, bentuk tubuh suatu flora, suatu fauna menyebabkan dia beradaptasi secara morfologi. Contohnya apa? Kira-kira dari bentuk tubuhnya menyesuaikan dengan tadi iklim gitu. Yang tahu? Oke, kaktus ada yang pernah lihat kaktus kan? Kaktus itu kan punya duri ya. Nah,
kira-kira gunanya duri pada kaktus itu apa? Oke, sini ya, sorry nggak muat. Kaktus. Duri kaktus. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kaktus itu kan tinggalnya di gurun. Dia kan cocoknya di bioma gurun. Nah, dia punya yang namanya duri-duri. Duri-duri dalam si kaktus itu gunanya kira-kira untuk apa? Apakah cuma sebatas duri? Ada nggak kaitannya dengan dia ada di gurun? Oke, good. Melindungi dirinya, benar-benar. Melindungi dirinya, menyimpan mineral, betul. Dua-duanya benar. Jadi, si kaktus ini gitu ya, batangnya berduri itu karena dia nyimpan cadangan air di dalam tubuhnya. Tapi, mungkin bahasanya gini, dia itu mengurangi yang namanya penguapan. Jadi, duri kaktus itu mengurangi penguapan. Benar tadi, untuk mempertahankan mineralnya, benar. Mengurangi penguapan. Jadi karena dia tinggalnya di gurun kan panas ya, sering banget penguapan gitu kan. Nah, supaya dia nggak kehabisan air dalam tubuhnya itu, dia punyanya duri-duri itu. Nah, gunanya duri-duri itu untuk mengurangi penguapan dalam dirinya. Terus mungkin kalau misalnya adaptasi tadi benar juga untuk apa namanya, duri kaktus melindungi diri gitu ya, untuk melindungi diri. Good. Oke. Ada lagi? Di kaktus juga ada lapisan lilinnya gitu ya. Sama untuk mengurangi penguapan juga. Ada lagi nggak? Kira-kira ada selain kaktus. Ini kan flora, sekarang faunanya. Apa? Kalau fauna yang kira-kira bentuk tubuh dari satu fauna supaya dia bisa beradaptasi gitu dengan tempatnya. Apa nih? Oke. Kalau misalnya nggak ada, kira-kira elang makannya apa? Elang makannya daging kan? Gini, elang paruh panjang supaya bisa mengoyak daging. Jadi tuh elang itu punya paruh yang panjang supaya dia bisa mengoyak daging. Jadi dia adaptasinya begitu. Kalau dia nggak punya paruh panjang, ya mungkin dia nggak bisa makan daging gitu. Jadi morfologi itu bentuk tubuh dia. Jadi dia bisa beradaptasi karena bentuk tubuhnya, gitu ya. Elang paruh panjang untuk makan daging. Oke. Ada lagi? Ada yang bisa kasih contoh lagi? Oke. Kalau morfologi bentuknya, namanya morfologi ya, morfologi. Sama kayak morfologi bumi, berarti bentuk permukaan bumi. Kalau morfologi ini morfologi dari flora dan fauna, itu bentuk tubuhnya. Sekarang yang kedua, adaptasi fisiologi. Fisiologi. Fisio ini artinya fungsi. Fungsi tubuhnya. Nah, kalau tadi kan bentuk tubuhnya. Apa nih? Fungsi tubuh. Kira-kira apa? Jadi dia nggak kelihatan. Kalau bentuk tubuh kan kelihatan ya. Secara kasat mata kita bisa lihat duri di kaktus. Secara kasat mata kita bisa melihat elang punya paruh panjang. Itu kan kelihatan bentuknya. Kalau ini dia hampir mirip dengan morfologi. Misalnya untuk mengurangi penguapan, untuk melindungi diri, tapi dia nggak kelihatan secara fisik. Dia nggak kelihatan, tapi cuma fungsi. Dia berfungsi tapi nggak kelihatan secara fisiknya. Kira-kira apa? Fungsi tubuh. Insang ikan. Nah, benar, insang ikan juga benar, dia gunanya untuk apa? Dia agar dia bisa bernafas. Ya, ini benar ya. Terus gimana ya? Kelihatan nggak ya? Insang ikan, gitu ya. Oke, insang ikan. Ada lagi selain insang ikan? Sebentar, kalau insang ikan, dia kelihatan nggak? Kelihatan kan dalam tubuhnya. Kelihatan dia physically-nya insang itu kelihatan. Berarti insang ikan itu masuknya ke morfologi gitu. Coba yang nggak kelihatan secara fisik apa tadi? Angin dan udara. Oke, kalau angin dan udara itu kan bukan punyanya flora, bukan punyanya fauna. Ini maksudnya apa ya? Bagian dari flora dan fauna. Flora fauna itu kan tumbuhan dan hewan gitu ya.
supaya dia bisa beradaptasi gitu. Kalau angin dan udara itu faktor eksternal. Kalau tadi insang ikan itu benar, dia untuk beradaptasi, untuk supaya dia bisa bernafas, tapi dia masuknya ke morfologi karena fisiknya kelihatan. Ada insang, kelihatan kan? Ada insang. Ada yang tahu kira-kira fungsi, jadi nggak kelihatan. Supaya dia bisa beradaptasi dalam lingkungan tersebut. Oke, tahu bunglon. Oke, nah ini bunglon benar. Tapi nanti masuk ke sini dia. Adaptasi nih, tingkah laku. Apa nih? Oke, ada yang pernah kanguru, kekuatan kanguru. Kanguru tuh apa ya, dalam artian kekuatan, maksudnya karena dia bisa kenapa? Nonjok nendang. Oke, mungkin itu nggak, ya benar sih, nggak kelihatan secara fisik. Jadi dia untuk dalam dirinya ya, fungsi tubuhnya. Jadi benar untuk nggak hanya kanguru mungkin ya. Kalau kekuatan hewan itu naluri alamiah dari hewan tersebut supaya dia bisa melindungi dirinya. Gitu. Dia berdiam transparan. Oke, kenapa memangnya kalau transparan? Gunanya untuk adaptasi ubur-ubur transparan itu kenapa? Gunanya, maksudnya ini kan adaptasi, berarti kalau adaptasi berarti dia ada fungsi tertentu supaya dia bisa beradaptasi dalam satu iklim. Kalau ubur-ubur transparan itu supaya apa dia? Fungsinya gitu loh, nggak terlihat musuh. Ubur-ubur supaya tidak terlihat musuh. Oke. Ya benar sih, dia nggak kelihatan secara fisik gitu ya, tapi dia punya fungsi supaya dia bening gitu ya, transparan. Oke, masukin ya. Ubur-ubur. Kelihatan nggak ya? Transparan. Selanjutnya, oke, ini nggak ada lagi yang mau jawab? Oke, ada yang tahu gurita ya? Tahu gurita ya? Jadi gurita itu dia mengeluarkan apa? Punya tinta kan? Gitu. Jadi gurita saat terancam dia mengeluarkan yang namanya tinta. Itu kan nggak kelihatan secara fisik kan? Nggak, dalam bentuk tubuhnya nggak kelihatan. Tapi dia punya fungsi dalam tubuhnya sama kayak ubur-ubur tadi, punya fungsi untuk bikin dirinya itu transparan. Nah gurita juga sama, dia punya tinta. Gitu. Oke? Sekarang adaptasi tingkah laku. Tadi benar tuh siapa ya tadi ya? Jawab. Salah saya. Apa namanya? Bunglon. Jadi tingkah laku ini, yang dimaksud adaptasi tingkah laku itu ketika suatu flora dan fauna terancam, ketika satu flora dan fauna itu terancam, ataupun nggak hanya terancam deh, nggak hanya terancam, tapi dia bisa tingkah lakunya itu tuh beradaptasi dengan keadaan tersebut. Contohnya tadi bunglon. Bunglon kalau misalnya dalam ini gimana? Nah, iya, bunglon. Dia itu kalau terancam merubah warna seperti tempatnya gitu kan. Misalnya warnanya hijau, dia kamuflase. Oke, jangan merubah warna deh, kamuflase gitu ya. Mimikri namanya. Mimikri. Flase. Selanjutnya, selain bunglon, tadi putri malu. Benar, putri malu kalau misalnya kita toel gitu ya, dia menutup dirinya gitu kan. Menutup diri.
Selanjutnya apa lagi? Cicak gitu ya, cicak. Cicak kalau terancam apa? Autotomi. Tahu autotomi? Autotomi tuh cicak tuh ngelepasin buntut ya, ngelepasin ekor. Sebentar nggak kelihatan. Lepasin ekor. Jadi kalau dia udah terancam, misalnya diambil, dia ngelepasin ekor supaya ya udah lawannya itu cuma bisa ngambil ekornya, sedangkan dia bisa kabur. Gitu. Jadi ini nih adaptasi tingkah laku. Jadi kalau udah kepepet gitu, dia akan melakukan hal ini. Gitu. Memang agak-agak sering ketuker ya, fisiologi, tingkah laku, morfologi. Gitu. Untuk adaptasi, ada yang ditanyain? Iya benar, kalau bisa atau racun ular itu masuk ke fisiologi benar, karena dia fungsinya kan adanya bisa, adanya racun si ular itu gunanya untuk apa? Fungsinya untuk ya udah supaya dia bisa mempertahankan diri gitu, karena itu masuk ke fisiologi gitu. Oke? Ada yang ditanyain lagi adaptasi? Kalau nggak ada, nomor 4 ya. Oke, ini aku screenshot dulu. Oke, memakan tempat ini. Sekarang yang keempat itu ada seleksi alam. Nah, dengar ya, di ungkapan-ungkapan yang menang adalah orang yang bisa bertahan dalam seleksi alam. Nah, seleksi alam itu apa? Jadi siapa yang paling kuat gitu ya, siapa yang bisa beradaptasi, dialah yang akan bertahan hidup. Ini namanya seleksi alam. Sama aja, bukan hanya flora dan fauna, tapi manusia pun begitu ya. Seleksi alam itu selalu ada di kehidupan makhluk hidup. Itu siapa yang kuat, dia yang menang gitu. Oke, ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, lanjut nomor 5 ya. Di seleksi alam sekarang ada faktor makanan. Nah, faktor makanan ini, misalnya pernah dengar berita nggak? Harimau mungkin ya. Selain dia kabur gitu ke pemukiman, pernah lihat kan ya? Harimau kabur, maksudnya dia datang ke komplek warga gitu tiba-tiba, atau banteng tiba-tiba datang ke rumah warga. Itu kenapa? Karena dia kehilangan tempat tinggalnya gitu kan, karena penggundulan hutan. Tapi selain itu dia juga kehilangan yang namanya makanannya, karena kan hutan habis, ya udah otomatis hewan-hewan yang di situ juga habis gitu kan. Jadi makanannya nggak ada, jadi dia cari makanan keluar. Jadi hidup itu karena makanannya tersedia di suatu daerah. Atau misalnya sapi hidup di kutub gimana, nggak ada rumput gitu kan, gitu aja. Jadi makanan dia pasti kan hidup di tempat yang menyediakan makanannya, maksudnya dia hidup di tempat yang makanannya itu bisa tersedia di sana gitu kan. Oke, selanjutnya ada yang namanya persekutuan hidup. Nah, kalau dari kata-katanya persekutuan, oke, persekutuan itu maksudnya gimana? Kamu bersekutu sama teman kamu untuk bla 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 gitu. Jadi kamu bekerja sama gitu ya. Jadi ada suatu fauna gitu namanya hidup ketika ada flora tertentu. Jadi fauna dan flora ini saling terkait. Jadi dia nggak bisa hidup tanpa flora tersebut. Sebaliknya, floranya nggak bisa hidup tanpa fauna. Dan sebaliknya gitu ya. Dan sebaliknya. Jadi mereka ini soulmate. Mereka udah bersekutu. Contohnya apa? Contohnya kalau bisa lihat, tahu cendawan nggak? Nama cendawan. Cendawan ini tanaman ya. Jadi dia flora. Cendawan dengan pohon. Nah,
ini flora dan flora. Jadi ini bisa flora dan flora, fauna dan fauna, flora dan flora gitu-gitu ya. Contoh ada cendawan sama pohon. Istilahnya kayak kalau di IPA ada simbiosis gitu ya. Jadi dia saling ketergantungan satu dengan yang lain. Gitu. Jadi kamu ke sana, aku ngikut ke sana. Kamu ke sini, aku ngikut ke sini. Gitu. Itu persekutuan hidup. Oke, untuk persebaran. Oke, benalu. Benalu, ya benar. Benalu itu kan jahat ya. Benalu itu kan apa namanya, dia numpang hidup di tempat orang. Itu benar sih, benar. Ya benar. Faktor persebaran. Ya benar ya. Benalu juga dia ngehinggap di pohon suatu tempat gitu ya, supaya dia bisa dapat makan, bisa tempat hidup. Tapi dia jahat ya. Dia cuma numpang tapi nggak ngasih manfaat kepada tempat yang ditumpangi itu. Gitu. Oke, ada yang ditanyain? Ada yang tanya lagi? Oke. Pertama kita bahas sebaran flora di dunia dulu. Jadi kita bahas flora terus yang ada di dunia. Flora apa? Tumbuhan ya. Jadi satu. Oke, satu ada hutan hujan. Ini bioma ya. Bioma hutan hujan. Nah, namanya hutan hujan, pernah dengar istilah paru-paru dunia. Jadi hutan itu adalah paru-paru dunia. Yang dimaksud paru-paru dunia sebenarnya adalah si hutan hujan ini. Karena kenapa? Nah, ini ada maksud nih, hujan. Berarti dia sering hujan, dia sering kena iklim tropis. Bukan kena juga ya, tapi dia memang di iklim tropis gitu ya. Makanya disebut paru-paru dunia itu karena dia banyak jenis-jenis tumbuhan, banyak jenis hewan itu di sana. Dan tumbuhannya pun tumbuhan besar-besar, gede-gede, bukan tumbuhan yang kecil-kecil. Biasanya tingginya tuh berpuluh-puluh meter dan daunnya yang gede-gede banget. Nah, kalau mungkin pernah nonton Jumanji, film Jumanji, di Jumanji itu kan ada yang di hutan ya. Nah, hutannya mungkin kira-kira seperti itu gitu ya. Jumanji yang baru-baru ini ya, bukan yang tahun berapa yang lama itu. Kira-kira hutannya seperti itu, gelap gitu ya. Jadi matahari itu nggak bisa sedikit masuknya karena ya itu tadi daunnya itu gede-gede kan, tutupannya tuh gede-gede. Jadi matahari paling cuma bisa lolos sedikit. Atau film Anaconda. Anaconda itu kan di Amazon ya. Ada yang di Kalimantan juga. Nah, itu hutan hujan tuh kayak gitu. Jadi yang basah gitu lah ya, yang basah setelahnya gitu. Nah, hutan hujan juga dibagi atas beberapa. Yang pertama ada hutan hujan tropis, tadi aku bilang ya. Hutan hujan tropis yang tadi berarti dia ada di iklim tropis. Berarti ada di mana nih? Kita ya, Indonesia. Terus dia juga ada sebagian di mana? Afrika, sebagian Asia. Terus tadi ya, hutan Amazon itu yang tadi film Anaconda itu Brazil, berarti Amerika Selatan. Jadi di wilayah-wilayah tropis. Ciri-cirinya tadi ya, tutupannya tuh lebat. Tutupan tuh artinya daun ya. Tutupan lebat. Pohonnya tinggi-tinggi. Terus juga kanopi sama ya. Tutupan itu maksudnya daunnya gitu biasanya disebutnya. Kanopinya rapat. Jadi hampir matahari itu susah untuk nembus. Gitu. Makanya serem ya, banyak ular, banyak pokoknya macam-macam deh. Hewan tuh di sini banyak gitu. Nah, karena tadi aku bilang bermacam-macam, jadi dia tuh mulai dari pohon besar sampai epifit. Epifit itu satuan tumbuhan terkecil. Mungkin kalian cari di Google, cari epifit, bentuknya kayak gimana, itu kecil gitu. Gitu ya, epifit. Mungkin ada yang pokoknya lihat aja deh di Google
Google epiphyte kayak gimana gambarnya, silakan. Selanjutnya, selain hutan hujan tropis, ada hutan hujan iklim sedang. Iklim sedang tuh di mana? Kira-kira iklim sedang. Iklim sedang tuh artinya dia ada ini ya, salju gitu, ada salju. Tapi dia nggak sampai iklim kutub, berarti dia ada di mana? 23,5 sampai 66,5 derajat. Udah pernah kan ya waktu itu di apa ya itu materi apa ya? Materi itu atmosfer itu ya. Materi atmosfer yang lintang-lintang. Jadi dia ada di iklim sedang. Nah, ciri-cirinya, jadi dia punya tumbuhan itu yang tahan sama iklim dingin. Jadi aku bilang dia kena salju juga ya. Contohnya, tumbuhan-tumbuhan taiga. Ini perlu diingat ya. Taiga, ini biasanya sering keluar. Taiga itu yang kamu pernah lihat tumbuhan yang daunnya tuh runcing-runcing. Daun runcing-runcing. Contohnya pinus. Daunnya keras-keras kan tuh runcing-runcing. Terus ada cemara. Terus ada juga tumbuhan namanya balsam. Mungkin coba cari di Google tumbuhan balsam bentuknya kayak gimana. Pasti ini masuk ke taiga. Ciri-ciri hampir mirip sama pinus dan cemara. Ingat ya, taiga itu contohnya pinus. Jadi pinus, cemara, balsam ini masuk ke golongan taiga. Dan taiga ini adanya di iklim sedang. Gitu ya. Selanjutnya, untuk wilayahnya. Wilayahnya ada di yang namanya Kanada. Pokoknya sekitar Eropa lah ya. Iklim sedang. Gitu. Oke, untuk ini ada yang ditanyain? Hitung sampai 3. 1, 2. Oke. Selanjutnya yang nomor 2, ada hutan peluruh. Nah, namanya peluruh. Peluruh itu apa artinya? Luruh ya, jatuh gitu. Berarti apa nih? Hutan musim. Dia akan luruh pada saat musimnya gitu. Nah, berarti dia apa? Kalau dia luruh. Luruh itu artinya jatuh ya. Berarti apa? Gugur. Ya kan? Gugur pada saat musimnya. Berarti pada saat musim gugur. Jadi akan gugur pada saat musim gugur. Dia sama ada di daerah iklim sedang. Contohnya ada sakura. Ya kan sakura itu kan musiman kan. Kalau lagi bloom ya udah bloom gitu. Kalau lagi gugur gugur. Ada lagi maple. Mungkin pernah nonton drakor Goblin ya, maple. Pohon maple yang dia lagi di mana ya, negara apa itu? Kanada kayaknya di Goblin. Nah, itu pohon maple ya. Daun maple. Contohnya ada di negara Eropa. Asia Timur. Asia Timur tuh bagian Rusia ya. Jadi Rusia itu sedikit kasih tahu dikit ya. Rusia itu dia mungkin sebagian bilang Rusia itu apa masuknya? Eropa. Tapi Rusia itu ada satu bagian, jadi misalnya di daerahnya dia gini ya. Ini misalnya masuk ke Eropa, ini masuknya Asia Timur. Gitu. Jadi kalau dibilang Eropa itu Asia Timur, itu juga benar. Orang bilang Rusia itu Eropa, itu juga benar. Gitu. Makanya kalau kalian lihat orang-orang Rusia itu ada yang mukanya mirip orang Korea. Itu coba deh kalian cari, pasti muka orang Rusia tuh ada yang mirip sama orang-orang Korea, Mongolia, itu mirip-mirip gitu ya. Terus Amerika Utara. Amerika Utara tuh apa? Yang bagian dekat kutub gitu ya. Amerika Utara atau enggak Amerika Serikat itu Amerika Utara gitu ya. Oke. Untuk hutan peluru ada yang ditanyain? Oke, lanjut ya. Sekarang
bioma gurun. Nah, di gurun ini apa ciri-cirinya? Ya udah, dari seluruh bioma dialah yang paling gersang kan. Dia paling gersang. Adanya di mana? Di Asia juga ada. Kan? Di Australia juga ada gurun. Afrika juga ada. Tumbuhan-tumbuhannya yang bagaimana? Yang tahan akan panas. Contohnya kaktus. Kan? Terus dia biasanya di dalam gurun ini ada yang namanya oasis. Mungkin dulu ada apa ya? Kartun Oscar Oasis gitu. Oscar Oasis itu kan dia kadal ya. Kadal kan dia. Kadal terus dia rebutan cari air. Nah, dia cari ini oasis ini. Oasis itu adalah tambang air gitu ya. Bisa dibilang tambang air di satu gurun. Ada yang ditanyain? Oke. Masih ada lagi. Sekarang yang keempat. Ada padang rumput. Nah, padang rumput ini seperti di daerah Nusa Tenggara kita nih, di Indonesia ada ya, Nusa Tenggara. Dia itu curah karena apa? Dia ada rumput nih, tapi cuma jadi padang. Padang itu artinya tumbuhannya nggak tinggi-tinggi ya. Padang, tau ya padang? Hamparan padang rumput, pernah lihat ya? Padang nggak tinggi-tinggi, pokoknya cuma rumput aja gitu. Karena dia curah hujannya, dia ada hujan, tapi curah hujannya rendah. Gitu. Biasanya ada di daerah timur Indonesia. Nah, ini juga dibagi lagi nih, si padang rumput ini. Gitu. Yang pertama, kalau di Indonesia, ini padang rumput tropis. Di Indonesia ya, tropis gitu. Namanya, dia adalah, ini perlu diingat ya, sabana. Kalau padang rumput tropis. Contohnya, ada di Indo, bagian timur. Terus ada juga di daerah Australia. Ada di Amerika Selatan. Nah, kalau sabana ini walaupun dia curah hujan rendah, tapi dia satu cirinya yang penting, gitu ya. Cirinya yang penting dia dialiri aliran sungai gitu, dilalui aliran sungai. Nah, satu lagi ini biasanya suka jadi kalau TO sih ya, kalau UTBK kemarin kayaknya aku nggak ada. Kalau perbedaan nanti sabana sama yang namanya stepa. Kalau sabana ini ada tumbuhan lain selain rumput. Jadi nanti ada tumbuhan-tumbuhan selain rumput gitu ya, pohon-pohon kecil selain rumput. Pokoknya dia masih ada tumbuhan lain gitu, selain rumput ya. Selanjutnya, oke, yang kedua, padang rumput. Masih padang rumput juga, tapi iklimnya sedang. Nah, kalau tadi, ini kan ada tumbuhan selain rumput. Kalau ini disebut stepa ya. Stepa. Kalau ini, dia hanya rumput aja. Jadi rumput tok gitu. Satu padang itu isinya rumput tok. Nah, selain itu, oke, ini disebut stepa ya. Terus dia juga nggak ada sungai. Tidak ada sungai yang melaluinya. Gitu. Contohnya di daerah iklim sedang, kayak tadi iklim sedang apa? Kanada, Eropa, Korea, iklim sedang lah ya pokoknya. Jadi harus diingat bagian iklim kemarin tuh di atmosfer apa. Oke, untuk ini ada yang ditanyain padang rumput. Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Oke, yang kelima ada tadi aku udah sebut tundra. Warnanya.
tundra. Nah, tundra ini dia itu padang lumut. Nah, namanya lumut. Lumut itu hidupnya di mana? Tempat lembab, tempat dingin gitu ya. Berarti dia di iklim dingin. Bukan di iklim sedang lagi ya, tapi dia di iklim dingin. Contohnya tadi Amerika Utara, Siberia, Eropa Utara, pokoknya mendekati kutub ya, utara-utara. Tuh, ada si bioma ini. Yang keenam, ada samudra. Jadi samudra ini juga masuk ya, sebaran flora. Karena di bawah dasar laut itu ada, sorry ini warnanya kuning semua. Karena di dasar laut itu kan ada terumbu karang, gitu-gitu ya. Nah, jangan salah, samudra dikiranya nggak masuk sebaran flora, ternyata dia itu adalah bioma terluas di muka bumi. Jadi gimana enggak? Karena kan kita bumi ini apa? Kebanyakan lautan gitu kan, perairan ketimbang daratannya. Presentasinya lebih besar lautannya. Contohnya apa? Contohnya ganggang laut, alga, rumput laut, padang lamun. Kemarin udah padang lamun di bagian apa ya kita belajar ya? Padang lamun kemarin apa sih? Oh, perairan ya, apa namanya? Sumber daya alam. Nah, padang lamun tuh di daerah pasang surut. Kamu kalau misalnya pernah ke suatu pantai tapi pantainya tuh lagi surut, kalau pantai lagi surut itu kan kelihatan ya di dasar-dasarnya kayak ada batu-batu karang, terus ada kayak rumput. Nah, itu padang lamun namanya, di daerah pasang surut. Oke, ada yang ditanyain? Oke, kalau nggak ada, sekarang faunanya. Kalau tadi flora, sebentar, aku udah screenshot dulu ya. Kalau tadi flora, sekarang fauna. Aku gambar bentar ya, tapi sorry kalau misalnya gambarku nggak bagus. Gitu. Nah, jadi untuk persebaran fauna gitu ya, ini dibagi sama yang namanya Alfred Russel Wallace. Mungkin pernah dengar kata-kata Wallace gitu ya, garis Wallace. Nah, dia ini ngebagi jadi dia ini ngebagi yang namanya fauna jadi segini nih. Ada 6 bagian. Ada neartik, neotropik. Kelihatan kan ya tulisanku? Tulisannya membaca kan ya? Neartik, neotropik, paleartik, Ethiopian, oriental, dan australis. Tuh, lihat ya, kayak gini. Untuk pengertian-pengertiannya, satu ya. Yang nomor 1, ada neartik. Nah, lihat bagian seperti ini. Ini bagian bumi ya. Sorry kalau nggak kelihatan. Ini Afrika, tapi jadi kayak gitu bentuknya. Mungkin kalau di peta beda ya. Nah, neartik ini dari kata-katanya near. Near itu apa? Neartik. Near itu dekat. Tik itu apa?
dari Antartika, berarti kutub, dekat kutub. Nearctic gitu ya. Berarti kalau Nearctic ini dekat kutub, paling dekat, berarti di daerah utara gitu. Berarti ini Amerika Utara gitu ya. United States, Amerika Serikat juga ya, US. Terus Greenland, Nearctic, Arctic, berarti dekat sama kutub. Nah, fauna yang ada di sana, kira-kira ada yang tahu? Amerika Serikat, Amerika Utara, Greenland yang dekat sama kutub, kira-kira binatangnya ada apa aja di sana? Satu aja yang bisa hidup. Penguin. Tapi enggak. Apa? Penguin. Penguin. Iya, penguin. Oke. Penguin. Kalau penguin itu di kutub, tapi ini nggak sampai kutub gitu loh. Nggak sampai kutub. Tapi dia bisa di daerah yang dingin, dekat kutub. Gitu. Kira-kira apa? Mungkin ini tapi hewan-hewannya sedikit asing ya. Oke, tahu kalkun? Tahu daging kalkun? Kalkun tuh yang ayam gede. Pernah lihat Mr. Bean masak kalkun yang perutnya dimasukin, dia palanya masuk kalkun yang gede, ayam gitu. Ayam gede kalkun. Nah, itu adanya di sini gitu ya, kalkun. Gitu. Terus ada juga namanya tikus berkantung. Nah, baru dengar kan? Tikus berkantung. Terus ada juga salamander. Tahu nggak salamander? Tahu? Ada yang tahu salamander? Salamander sejenis amfibi. Salamander. Pernah dengar gitu ya. Ada juga domba gunung. Domba gunung. Jadi ini di Nearctic ini. Kalau penguin itu udah di kutubnya, udah di iklim kutub gitu ya. Kalau ini near, dekat sama Arktik, dekat sama Antartikanya. Yang ada muncul mantap. Waduh, aku nggak nonton Fantastic Beasts. Aku nggak nonton Fantastic Beasts. Pokoknya di ini kayak aku nggak nonton Fantastic Beasts sih. Oke, untuk Nearctic ada yang ditanyain? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Yang kedua, kita neotropik. Nah, lihat deh. Ini mungkin aku gambarnya, bentar, aku agak deket dikit ya. Jadi di sini. Neotropik. Neotropik. Berarti apa nih? Dari kata-katanya. Tropik. Berarti dia tropis wilayahnya. Tapi dia masih di bawahnya Nearctic. Kira-kira apa tadi? Ada nggak bagian dari Amerika, tadi di flora ya, yang masuk iklim tropis? Apa tuh? Negara apa yang tadi dibuat film Anaconda? Amerika Latin. Berarti Amerika Latin tuh apa? Spanyol. Amerika Selatan gitu kan. Kayak tadi Brazil. Terus Amerika Tengah juga bisa. Amerika Tengah itu 50-50 ya. Ada yang masuk Nearctic, ada yang masuk neotropik. Jadi dia kayak mediannya, garis tengahnya tuh ya. Amerika Tengah. Contohnya kayak Meksiko gitu ya. Meksiko. Bagian Meksiko gitu. Dia punya iklim tropik. Nah, pernah yang terkenal nih, hewan apa yang ada di hutan Amazon, di sungai Amazon, di hutan Amazon? Kira-kira ada yang tahu nggak? Anaconda. Ular.
Besar. Boa. Nah, iya boa juga benar. Tapi boa itu kayak ini ya, apa namanya? Kuno sekali boa. Oke, selain boa. Boa itu oke, siapa nih? Coba Desi coba kirim ke everyone. Boa itu pengertiannya apa coba? Ada lagi selain buah? Boa tuh kayak ikan gitu Kak. Enggak kayak ular sih, tapi lebih gede. Iya, ular kan. Oke, mungkin boa kalau misalnya sekarang orang bilang fiksi gitu kali ya. Atau enggak tua banget, udah zaman dulu banget gitu. Tapi oke, boa. Terus apa lagi? Piranha gitu ya. Pernah denger kan piranha? Terus belut listrik. Terus ada lama, pernah denger lama? Lama tuh mukanya hampir sama kayak apa ya? Kayak unta tapi kecil gitu. Sangat lama ya. Kayak modelan apa ya? Oke, warnanya coklat deh. Kayak, nah iya kayak biri-biri gitu. Ya pokoknya kecil deh lihat aja. LLAMA lama gitu ya. Mukanya kayak agak congok gitu. Oke. Iya di Amazon. Sebenarnya bukan di Amazon juga, tapi di bagian neotropik gitu. Nggak terpaku hanya di Amazon doang, tapi di wilayah neotropik ini gitu. Oke, ada lagi yang ditambahin? Ini siapa nih? Safira sama Nurul. Tumben. Oke, lanjut. Paleartik sekarang. Paleartik. Ini apa nih kira-kira? Di atas, dekat Amerika kanan. Kalau di peta apa nih? Bagian Eropa ya. Benua Eropa. Dia ada di benua Eropa. Uni Soviet juga masuk. Yang Uni Soviet deh. Jadul banget. Rusia gitu ya. Rusia. Terus Jepang. Oke. Nah, ini kira-kira binatang apa nih yang ada di sini? Kalau di Rusia kira-kira terkenal apa tuh? Marseille the Bear gitu kan, berarti beruang. Panda. Terus kelinci. Ini ya binatang-binatang terkenal di Palearktik. Kijang. Kijang tuh kok nggak salah Indonesia, dia tuh hewan endemik Indonesia, makanya dia jarang ada di luar-luar gitu loh. Tapi kijang juga masuk ke Ethiopian. Itu Ethiopian ini nih. Oke, mamalia itu biasanya adanya di Ethiopian. Gitu. Terus tadi apalagi? Rubah. Iya benar-benar fox. Iya benar. Ada di Palearktik gitu ya. Oke, menjawab gak kira-kira? Siapa namanya itu tadi? Menjawab gak kira-kira? Kalau menurut kamu kijang masuknya di mana? Halo? Oke, coba nanti terakhir ya kita lihat kijang. Selanjutnya Ethiopian. Ethiopian ini berarti bagian bawah Eropa nih. Ada apa? Ada benua Afrika.
Saudi. Contohnya tadi mamalia besar ya. Contohnya mamalia besar. Kayak apa? Kayak gajah, singa, gitu ya. Terus gorila, masuk ke Ethiopia, simpanse juga, terus badak juga, zebra. Pernah lihat kan kalau di mana ya, di acara-acara tribal yang ke gurun-gurun daerah-daerah Afrika itu kan banyak ya, apa namanya, banyak gajah, banyak zebra gitu. Selanjutnya nomor 5 ada oriental. Nah, ini oriental, kita bisa disebut masakan kita oriental. Berarti orientalnya masuknya kemana nih? China, Asia, Asia. ya kan? Asia. Terus tapi Asianya, kalau tadi kan Asia Timur udah diambil tuh kan, Asianya udah diambil, Asia Timur. Sekarang berarti sisanya Asia Selatan. Asia Selatan tuh apa sih? Iya gitu ya. Apa? IND itu apa? Indonesia. Iya benar, Indonesia ya. Ya Asia Selatan, terus Indonesia, benar. Kalau kita kan Asia Tenggara, ya benar. Asia Selatan tuh India, Asia Tenggara Indonesia, terus pokoknya ini oke gini, tulisnya gini aja deh, jangan Indonesia, Asia Tenggara gitu ya, termasuk dalamnya Indonesia gitu. Contohnya apa nih, hewan-hewan yang hanya ada di Indonesia tanpa ada di luar negeri, biasanya apa? Kira-kira yang endemik pernah dengar nggak? Hewan endemik yang hanya ada komodo, good. Apalagi orangutan, good. Apalagi pernah dengar gibbon nggak? Gibbon, coba searching kayak gimana gibbon. Biawak biawak bukan endemik, tapi dia ada di luar negeri juga ada gitu, tapi dia nggak endemik. Maksudnya endemik itu adalah hewan yang hanya ada di Indonesia gitu. Endemik Indonesia ya, kalau ini kan kita bicarain oriental, bisa yang di India, bisa yang di Asia Tenggara, terserah. Nah, cendrawasih juga, ini berarti masuknya ke Indonesia semua ya, cendrawasih. Oke. Apalagi lupa, ada yang udah lagi mau punah nih, terancam punah di wilayah Sumatera. Apa enggak yang apa cemong, loreng. Harimau Sumatera. Good, harimaunya juga harus spesifik nih, karena di Indonesia harimau Sumatera, harimau Jawa gitu ya, tapi harimau Jawa udah punah, jadi harimau Sumatera. Oke, badak. Banyak juga ya. Oke, badak bercula satu, jangan dilupa ya, kalau badak doang itu juga ada di Ethiopian. Nah, berarti badak cula satu gitu. Oke, benar, badak Jawa juga boleh. Oke, ada yang ditanyain lagi? Oriental? Oh, ada nomor 6 terakhir, Australian. Nah, ini gampang nih. Australian tadi apa tuh, Des? Yang tadi kekuatan kangguru. Dia ada di mana? Benua Australia. Sama Indonesia Timur juga bisa. Nah, tadi cendrawasih gitu ya, itu juga masuk ke sini, ke Australia, karena dia ada di wilayah timur Indonesia gitu ya. Australia masuk ke sini gitu. Contohnya berarti ini apa? Kanguru, easy ya kalau Australia. Koala.
Oke, lanjut ya, Wira. Lanjut ke Australian. Australis ke Australian. Ada tuh 6. Australis atau Australian lah itu. Whatever. Oke, benua Australia. Terus tadi, atau di Indonesia Timur. Contohnya kanguru, terus koala, terus reptil, terus ada tadi cendrawasih gitu ya. Oke, jadi masuknya ke fauna Australis. Oke, kira-kira ada yang ditanyain nggak dari persebaran fauna di dunia? Ada yang ditanyain? Nggak ada? Oke, lanjut. Untuk pembagian wilayah flora di Indonesia. Kalau tadi kan di dunia, sekarang fokusnya di Indonesia. Jadi Indonesia ini floranya itu masuk ke dalam golongan flora Malesiana. Jadi ini ya, Indonesia itu masuknya ke flora apa? Flora Malesiana. Oke, flora Malesiana. Nah, flora Malesiana ini dia di dalamnya terdapat bioma hutan hujan. Itu kayak tadi ya di awal, hutan hujan tropis ada di mana? Indonesia gitu ya. Hutan hujan, kayak lupa tropisnya. Tropis. Gitu. Contohnya yang dihasilkan dari flora Malesiana apa? Kita tuh bisa ngasilin apa? Kita hebat di jati, kita hebat di rotan, kita hebat di cendana. Jadi kita bisa ekspor nih, jati, rotan, cendana, gitu. Ciri-ciri dari flora Malesiana ciri-cirinya itu satu, vegetasinya gimana kalau di hutan hujan tropis? Umumnya vegetasinya itu hijau ya, vegetasi selalu hijau. Gitu. Jadi kalau hutan gugur itu kan hutan musim, warnanya biasanya orange, merah, gitu-gitu ya, yang berwarna-warni. Kalau kita umumnya itu warnanya selalu hijau. Terus spesiesnya banyak. Karena ya udah, namanya hutan hujan tropis, bisa kan subur ya, bisa namanya tropis, bisa hewan tuh banyak yang bisa bertahan di tropis. Kecuali kalau tadi iklim gurun, iklim kutub itu kan hanya sedikit aja yang bisa hidup di sana. Makanya kalau kita di tropis itu spesiesnya banyak. Terus tadi nih, aku ngomongin banyak tumbuhan endemik. Nah, endemik ini artinya yang hanya ada di Indo. Hanya ada di Indonesia. Contohnya, ada yang tahu tumbuhan endemik hanya ada di Indonesia? Kira-kira pernah dengar apa yang udah punah? Betul. Hanya ada di Indonesia. Yang baunya betul, Rafflesia arnoldi gitu ya. Contohnya Rafflesia arnoldi. Ada lagi tadi aku bilang ada yang tahu lagi? Anggrek hitam, kalau pernah dengar ya, anggrek hitam tuh hanya ada di Indonesia. Bunga kantil, pernah dengar bunga kantil? Kalau di film serem ada ya, apa ya judul filmnya? Pokoknya ada kembang kantil lah kalau itu ya, bunga kantil. Nah ini juga nih.
Ada apa lagi? Ada lagi? Oke. Lanjutnya, tadi kan aku bilang flora malaysiana itu apa? Yang biasa ada di atas gunung. Maksudnya yang biasa ada di atas gunung maksudnya kembang kantil, bunga kantil. Ya, yang ada di atas gunung. Kalau bunga kantil itu aku nggak tahu kalau misalnya dia ada di atas gunung, tapi apa bunga yang ada di Edelweiss tuh di luar ada Edelweiss tuh. Ada bunga Edelweiss di luar, jadi dia nggak endemik. Oh, kirain bunga kantil. Oke, kalau Edelweiss ada ya di luar juga ada selain di Indonesia. Jadi dia jadi dia non endemik. Selanjutnya, tadi kan aku bilang flora malaysiana itu termasuk dalam bioma hutan hujan, gitu ya. Nah, tapi karena dia termasuk dalam bioma hutan hujan, maksudnya flora malaysiana itu termasuk ke dalam bioma hutan hujan. Nah, selain hutan hujan, di Indonesia itu ada bioma lain. Ada 3. 1, hutan hujan tropis. 2, hutan musim. Nah, Indonesia juga ada hutan musim. 3, sabana. Nah, ini dibuat bacanya itu kan 1, 2, 3. Berarti ini di wilayah barat Indonesia. Contohnya apa? Sumatera gitu ya. Kalimantan. Yang hewannya tuh banyak. Kayak harimau gitu ya. Terus juga kalau kemarin di materi atmosfer ya, yang hujan angin muson barat, angin muson timur. Angin muson barat itu membawa hujan gitu ya. Makanya kenapa wilayah barat Indonesia itu tropis wilayahnya, lebih banyak hujannya gitu. Jadi di Sumatera itu pohonnya, sungainya itu gede-gede ya kalau bicarain sungai. Tapi kalau hutannya itu di sana banyak hutan hujan tropis. Jadi ada di bagian barat Indonesia ini apalin maksudnya pahamin ya bioma biasanya nih keluar. Selanjutnya hutan musim. Kira-kira di mana nih? Kan ada barat, berarti ini tengah Indonesia. Contohnya apa? Jawa juga masuk ya, contoh. Jawa. Apalagi? Selain Jawa. Bali. Itu ya, tengah. Hutan musim. Maksudnya pernah dulu aku tinggal gitu ya di tengah waktu Indonesia Timur di bagian timur di waktu Indonesia Tengah di bagian tengah Indonesia itu depan rumahku itu perkebunan jati. Jadi jati itu banyak banget pohon jati. Nah, ini hutan musim. Jadi pohon jati itu kan akan menggugurkan daunnya gitu ya. Jadi aku sering main ke situ, itu daunnya tuh sering jatuh-jatuhan main di situ. Nah, dia menggugurkan, namanya hutan musim. Gitu. Dia akan gugur saat waktunya gugur gitu. Kalau sabana berarti di waktu Indonesia Timur gitu ya, di timur Indo. Berarti apa tadi tuh di awal? Sabana, padang rumput di NTT, Sulawesi. Apalagi? Papua. Gitu ya. Nah, tapi Papua itu jadi gini, misalnya Papua kan gini ya. Soalnya ya. Bentar. Untuk Papua itu kan kayak hampir kayak gini lah ya. Kayak gini. Nah, jadi Papua itu ada sebagian yang sini itu masuknya ke dalam sabana, tapi Papua yang sebelah sini itu tuh hutan hujan tropis gitu. Jadi di Papua kalau misalnya ditanya sungai besar, ada sungai besar di Papua karena gede gitu hujannya. Apa? Sungai Membramo
gitu ya, ada sungai besar. Hutan-hutan di Papua pun ada yang tropis juga yang gede gitu. Jadi tapi kalau misalnya ditanya gitu, masukin Papua ke sini aja, ke Sabana. Tapi biasanya jarang sih ditanya Papua. Biasanya ditanyanya NTT, Sulawesi itu masuk ke Sabana. Ya. Ada yang ditanyain? Oke. Nah sekarang ini berbeda ya, tulisannya ganti. Kalau nggak kelihatan tadi flora, sekarang fauna. Nah ini aku gambar sebentar ya. Nah ini ceritanya Indonesia lah ya, ceritanya Indonesia. Kalau gambarnya jelek, sorry. Nah di sini ada garis yang memisahkan, masih tadi tuh si siapa namanya, Alfred Russel Wallace gitu ya, dia ngebagi lagi nih sini dan sini. Ini namanya garis Wallace. Ini namanya garis Weber. Nah untuk bagian Indonesia yang sebelah bagian sebelah sini itu wilayah oriental, masih orinya Indonesia gitu ya, oriental. Nah di sini bagian udah agak ke bawah sama yang namanya tadi fauna Australian ya, fauna Australis. Berarti dia udah masuk ke bagian Australis. Yang tengah karena dia di antara keduanya namanya zona peralihan. Ada oriental, ada peralihan, ada Australis. Nah, terus bagian satu-satu sama kayak tadi ya, dilihat satu-satu. Ini biasa juga kalau nggak oriental biasanya fauna Asiatis sih biasanya. Nah, kalau yang nomor satu ini ya, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Jadi biar nggak aku namain lagi. Nomor 1, ini biasanya ada mamalia besar. Kayak tadi ya, harimau, gajah, orangutan, itu kan mamalia gitu ya. Terus selain mamalia, dia banyak ikan tawarnya. Selanjutnya ada reptil-reptil. Apa contohnya? Ikan tawar. Tukul tuh disebut apa? Tukul arwana ya. Nah, arwana itu ikan tawar. Contohnya, contoh arwana. Terus apa lagi? Kira-kira kalau reptil di sana apa? Yang tahu? Ya tapir ya, mungkin pernah dengar tapir. Mungkin kalau di SMA ada yang ledek-ledekan tapir gitu. Oke, tapi jangan dicontoh ya. Tapir, badak gitu. Terus ada juga, di sini ya, burung merak. Nah, merak itu dari Asiatis ya, fauna oriental. Gitu. Orang utan juga masuk ya. Oke. Ada yang ditanyain untuk oriental? Gak ada. Nomor 2 ya. Nomor 2 masuk ke peralihan. Peralihan itu hewan endemik. Nah, peralihan itu identik dengan hewan-hewannya yang endemik gitu. Jadi hewan-hewan yang ada di peralihan semuanya endemik menurut penelitian ya. Semuanya tuh endemik. Jadi yang hanya ada di Indonesia itu adanya di peralihan. Walaupun di oriental juga ada kayak tapir tadi ya. Tapi kalau di kalau oriental kan masih ada kayak yang di
Banteng, ada banteng. Itu kan banteng di luar negeri juga ada. Kalau di peralihan itu semuanya menurut penelitian itu endemik semua. Endemik itu artinya hanya ada di Indonesia, khas Indonesia. Gitu. Nah, hewan peralihan ini disebabkan karena hewan-hewan sejarahnya ya, hewan-hewan dari Asia itu pindah, hewan-hewan Australia itu pindah ke sini gitu. Jadi dia migrasi gitu ya. Terus contoh-contohnya deh, anoa, babi rusa, komodo, maleo, terus apa lagi ya? Ada lagi yang bisa tambahin? Kira-kira? Anoa, babi rusa, komodo, maleo, fauna peralihan. Oke, udah ngantuk kali ya. Lanjutnya nomor 3, fauna australis. Fauna australis ini biasanya hewan berkantung yang ada di sana. Terus hewannya biasanya kecil-kecil. Oh. Terus juga ada burung berwarna. Terus oh ya, pernah tahu ini apa namanya kartun Marsupilami? Itu kan berkantung ya, Marsupilami. Nah, ini hewan berkantung tuh bahasa Inggrisnya marsupilia ya. Maksudnya dia disebutnya marsupilia, hewan berkantung. Contoh-contohnya itu kalau di Australia ada kanguru, sama kayak tadi ya. Terus ada yang namanya kuskus. Oke, koala. Koala maksudnya paling Papua yang bagian sana lagi, bukan Papua yang di Indonesia ini. Ada yang ditanyain? Untuk biosfer udah selesai nih. Lanjut ke PU ya, karena tadi kan kepotong sama azan. Jadi kita lanjutin PU. Gimana? Oke, udah kelihatan guys? Halo? Kelihatan nggak? Share screen. Oke. Nah, ini SBMPTN 2018. Kita kan 19, 20, 21 udah bahas ya. Jadi tinggal 18 kita coba ya. Ini kalau waktunya nggak cukup, palingnya 5 soal, 4 soal gitu ya. Nomor 1. Linda suka membuat lukisan pemandangan. Di 1, premis 1. Linda suka lukis pemandangan. 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 Premis 2, ia belajar melukis di studio setiap hari. Jadi Linda belajar melukis di studio setiap hari. Yang ketiga, Mira belajar melukis setiap hari. Mira belajar melukis setiap hari. Dia tidak suka membuat lukisan pemandangan. Mira tidak suka melukis pemandangan.
kesimpulan yang paling tepat. Coba lihat option dulu. Linda dan Mira belajar melukis di studio. Linda dan Mira setiap hari belajar melukis, bla 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 bla. Sekarang, berarti kan disuruh cari kesimpulan. Coba ini kalau nggak pakai, ini sebenarnya nggak usah pakai rumus. Kamu lihat optionnya, sebenarnya bisa. Coba yang A ya. Linda dan Mira belajar melukis di studio. Di sini ada kata-kata dan. Kalau dan berarti keduanya harus belajar di studio gitu ya, melukisnya. Linda harus di studio, Mira juga harus di studio. Jadi dan itu menunjukkan keharusan antara kayak misalnya aku dan Nurul pergi ke pasar, berarti aku sama Nurul harus sama Nurul gitu. Kalau aku atau Nurul pergi ke pasar, ya boleh aku, boleh juga Nurul, atau boleh juga aku sama Nurul gitu ya. Paham di sini dan pengertian dari dan harus gitu tuh, sepaket gitu ya kalau dan. Oke, yang A, Linda dan Mira belajar melukis di studio. Coba lihat, yang belajar melukis di studio siapa? Linda aja kan. Linda belajar melukis di studio setiap hari. Apakah Mira belajar di studio? Di sini ada keterangan Mira belajar di studio? Nggak ada kan. Dia cuma bilang Mira belajar melukis setiap hari, tapi nggak bilang di studio. Berarti yang A salah. Yang B, Linda dan Mira setiap hari belajar melukis. Oke, dua-duanya harus belajar melukis setiap hari. Benar nggak? Coba, yang premis 2. Linda belajar melukis di studio setiap hari. Berarti Linda belajar melukis setiap hari ya. Sekarang yang Mira. Mira belajar melukis setiap hari. Dia juga belajar melukis setiap hari. Berarti keduanya belajar melukis setiap hari. Berarti yang B benar ya. Benar. Yang C, Linda dan Mira suka membuat lukisan pemandangan. Nah ini lagi. Dan berarti mereka berdua harus suka lukis pemandangan. Siapa nih? Mira nggak suka lukis pemandangan. Berarti salah ya. Yang D, Linda dan Mira suka membuat lukisan pemandangan. Ini juga salah ya. Linda dan Mira belajar melukis di studio setiap hari. Ini juga salah. Oke, berarti jawabannya paling benar yang B. Ada pertanyaan untuk dan sama atau? Yang satu gampang ya, setidaknya kalau di gini juga bisa lah ya, baca gitu, nggak usah ditulis lagi. Ada yang ditanyain? Oke, nomor 2. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Nah, di sini ada kata-kata yang menunjukkan premis jika maka. Jika. Berarti kalau ada kayak gini, kita pakai P maka Q gitu ya. Nah, yang jadi P, yang jadi Q yang mana? Yang premis 1 dulu. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan jika diadakan pada hari Minggu. Berarti P-nya siapa? Jika diadakan pada hari Minggu. Halo? Yang diadakan di hari Minggu bukan sih? Betul. Jadi jika diadakan hari Minggu gitu ya. Jika diadakan di hari Minggu. Nah, ini adalah P. Selanjutnya, maka ekskul di luar ruangan gitu ya. Ekskul di luar ruangan. Nah, ini premis 1. Selanjutnya, kita buat premis 2. Jika kegiatan ekstrakurikuler, nah ini sama ya, pengulangan. Jika ekskul di luar ruangan, baru lagi, maka siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Pakai dinas lapangan. Nah, di sini ada pengulangan ya, yang silogisme yang seperti ini. Yang jika P maka Q, jika Q maka R. Kita tinggal coret Q-nya, berarti hasilnya P maka R. Kita coret nih kan. Ekskul di luar ruangan, ekskul di luar ruangan. Berarti sisa P maka
maka Q. Sekarang kita cari jika P maka Q. Atau juga jawabannya itu kan bisa P maka Q, bisa ini kan. Sebentar, kita ganti jadi R. P maka R. Bisa juga seperti ini. Tidak R maka tidak P. Ini kan sama aja, tidak Q maka tidak P kan. Gitu. Ini juga sama ya. Cuma diganti R gitu. Diganti R aja, sebenarnya dia sama fungsinya sama si Q gitu. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau aku kecepatan? Halo? Paham, Kak? Oke. Yang lain kalau misalnya nggak paham, bilang ya. Dari takutnya DM aja kalau misalnya masih malu gitu ya. Oke. Berarti hasilnya bisa antara kedua ini. Sekarang kita cari di opsi. Yang A. Jika kegiatan tidak diadakan pada hari Minggu, berarti itu apa? Negasi P ya. Negasi P. Nah, kita nyarinya ini. Berarti ini udah pasti salah ya. Ini udah pasti salah. Yang B. Jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, berarti ini apa? Jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan. Ayo, coba jawab. Jika siswa tidak menggunakan pakaian dinas lapangan itu apa? Negasi R. Ya guys, udah ada PQ-PQ-nya, PQR-nya udah ada, tinggal diganti negasinya. Apa tuh? Jika siswa, yang B, jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, apa nih? Negasi R. Pakaian dinas lapangan itu kan tadi R kan? Berarti kalau siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan apa? Negasi R. Tidak. Negasi R. Betul, negasi R. Nah, ini menunjukkan ada nih sedikit ciri-ciri yang kedua ini kan. Tidak R, maka tidak P. Coba kita lihat. Jika siswa tidak mengenakan pakaian dinas lapangan, kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan pada hari Minggu. Kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan pada hari Minggu apa? Ini. Negasi P. Nah, ini nih. Kegiatan ekstrakurikuler tidak diadakan pada hari Minggu itu apa? Negasi P. Good. Berarti ini jawabannya benar ya. Berarti dia jawabannya yang B. Gitu. Ada yang ditanyain? Jadi gini guys. Kan kemarin di modus ponens itu kan jika P maka Q, dia hasilnya B, kesimpulannya Q. Ini ponens, ya kan? Kalau tolens itu kan jika P maka Q. Kalau di sini kesimpulan negasi Q, akhirnya akan negasi P. Nah, sebenarnya ini juga sama ini. Jika P maka R, kalau di sini negasi R, di sini negasi P. Jadi ini mau diganti jadi S, mau diganti jadi Z, juga sama aja gitu. Karena kan ya udah, ini premisnya udah dijadiin dua premis. Ini kan udah dicoret nih, si ekskulnya udah dicoret. Tinggal mereka berdua doang kan. Ya udah, berarti dia sama aja kayak jika P maka Q. Jadi nggak usah pusing-pusing gitu. Istilahnya sama aja. Ini mau ganti jangan R, mau ganti jadi W juga bisa-bisa aja gitu lah. Cuma memang perumpamaannya seperti ini kan biar urut ya, P, Q, R gitu. Oke, ada yang ditanyain? Kalau belum clear nggak apa-apa guys, maksudnya biar ini daripada nanti misalnya bingung gitu. Oke, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, satu soal lagi ya. Nomor 3. Ibu bermaksud memasak makan siang untuk keluarga. Ini 1.
Jika ibu memasak rendang, oke ini ada premis jika maka. Satu dulu ya. Jika ibu memasak rendang, singkat aja ya. Jika ibu masak rendang, ini kan P. Ibu beli daging di pasar. Beli daging di pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ibu memasak sop, beda lagi. Berarti kalau dia masak sop, ibu membeli sayuran di warung. Berarti beli sayuran di warung. Nah ini kan nggak ada pengulangan kan, beda-beda. Rendang, pasar, sop, warung, nggak ada pengulangan kan. Ini kita jadiin Q. Yang ini kita jadiin terserah mau jadiin apa ya. R. Yang ini jadiin warna biru. Ini jadiin R yang ini ya. Terus yang hijau jadiin S. Terus dia nanya kesimpulan yang paling tepat adalah kesimpulan. Nah ini kan bingung ya cara ngambilnya bagaimana. Caranya lihat opsinya. Sekarang ibu memasak rendang. Oh ini ada nih ternyata. Oke, nggak kelihatan aku sorry. Di sini ada ternyata ibu tidak membeli daging di pasar atau membeli sayuran di warung. Gitu guys. Jadi katanya ini ada kata-kata atau. Tadi aku bilang atau apa? Atau itu salah satu apa? Bisa Ya, salah silakan. satu. Betul, bisa salah satu betul, bisa salah satu salah gitu kan. Oke, good. Berarti kita tinggal lihat aja kalau atau nggak usah ribet-ribet. Kita lihat nih keterangannya. Ibu tidak membeli daging sapi di pasar. Berarti kita coret nih. Ibu kan nggak beli daging sapi di pasar kan? Negasi Q. Itu kan? Negasi Q kan? Ibu tidak beli daging di pasar. Berarti hasilnya akan apa? Negasi P. Kayak gini guys. Biar bingung bentar ya. Untuk premis 1, ini ya, untuk premis 1, itu kan jika P maka Q gitu kan. Warnanya merah. Jika P maka kuning. Nah, di keterangan situ, dia bilang kalau ibu nggak beli daging, berarti kalau nggak beli daging apa? Daging kan? Tadi college. Ini akan apa? Negasi P. Negasi P apa berarti? Ibu tidak masak rendang. Itu. Coba cari di opsi. Ibu tidak masak rendang. Yang A pasti salah ya. Oke, yang B kemungkinan benar. Yang C salah. Ini oke, ini juga D kemungkinan benar. Ibu tidak memasak makan siang, itu salah ya. Oke, antara yang B dan D. Sekarang kita lihat yang premis 2. Untuk premis 2, P sama nih. Jika P, maka Q. Lalu, warnanya, sorry. Jika P, maka Q. Keterangannya apa di situ? Atau ibu membeli sayuran di warung. Ibu membeli sayuran di warung. Berarti apa tuh beli sayuran di warung? Q. Gitu kan? Sini, ini aku ganti jadi PQ aja lagi ya. Biar gak bingung. Ini P. Ini Q. Ibu membeli sayuran di warung. Ada nggak kayak gini? PQ, nanti di sini hasilnya akan apa? Halo? Di sini hasilnya akan apa guys? Nggak ada kan? Rumus PQ, jika Q maka ada nggak rumus kayak gini? Ada kan?
ibu nggak masak apa nih, nggak masak sop. Nah, ternyata coba lihat jawabannya, ibu nggak masak sop, ibu nggak masak rendang. Berarti ibu apa? Masih. Ibu nggak masak rendang, ibu nggak masak sop. Berarti jawabannya yang mana guys? Tadi udah buru dicoret. Ibu tidak masak. Oke, ya benar. Jawabannya yang itu siapa tadi ya? Ya, jawabannya yang D. Ibu tidak masak rendang atau sop. Nah, kenapa nih? Kok di sini nggak ada? Maksudnya di sini kan nggak ada, berarti ibu nggak masak sop. Kenapa kak? Kok itu ibu bisa aja masak sop? Karena di sini kata-katanya atau, gitu ya. Kalau atau itu enggak. Jadi gini, atau kan tadi aku bilang satu salah boleh, satu salah satu benar boleh gitu ya. Kedua-duanya benar boleh. Tapi kalau atau dua-duanya salah, enggak boleh gitu. Kalau atau dua-duanya salah itu enggak boleh. Jadi kalau misalnya di sini udah buntu nih kan, ya, di sini salah. Kenapa jawabannya bukan yang E? Ibu nggak masak sop, ibu juga nggak masak rendang. Gitu. Karena dia atau. Kalau atau, kecuali dan ya. Kalau dan ya udah. Kalau dan berarti satunya nggak masak, ya satunya juga nggak masak. Tapi kalau di sini atau, satunya tuh harus benar. Paling nggak satu tuh harus benar. Nggak boleh dua-duanya salah. Jadi, di sini masih ada kemungkinan masuk akal nih. Ibu beli sayuran di warung. Jadi ada ya beberapa soal yang memang kayak dibalik kesannya. Jadi yang Q-nya benar, yang P-nya pasti benar. Ada yang kayak gitu. Padahal sebenarnya mah soal kayak gitu harusnya salah ya untuk standar UTBK gitu. Tapi ini kalau kayak gini, P itu dibalik kadang ada yang benar juga. Jadi hati-hati. Yang penting lihat ininya aja nih, atau. Karena ada kata-kata atau. Gitu. Ada yang ditanyain. PU ya, agak premis. Apa? Pengambilan kesimpulan. Ada yang ditanyain guys. Oke. Ini mau satu lagi, tanggung nomor 4, apa mau udah nih? Nomor 4 cepet kok, maksudnya nggak susah nomor 4. Masih bisa ngerti. Oke. Satu lagi ya. Nomor 4, sebagian pegawai negeri. Nah, ini ada kata-kata premis sebagian semua. Aku biasanya ada orang yang ngerjain sebagian, semua gini ya, kayak gitu pakai kalimat, tapi itu agak susah. Jadi aku pakainya diagram Venn. Kayak gini. Kita lihat dulu. Sebagian pegawai negeri bukan guru sekolah dasar. Nah, untuk yang sebagian kita lewatin dulu ya. Karena biasanya kan struktur soal itu kan semua bla bla bla, sebagian bla bla bla. Nah, ini lebih gampang cara ngerjainnya. Kalau dia ditukar dibalik, yang pertama kan kalimatnya sebagian dulu baru semua. Kamu kerjain yang semua aja dulu. Biar nggak susah. Ini kerjain yang ini dulu nih, semua. Semua peserta seminar adalah guru sekolah dasar. Jadi, ini ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil. Kira-kira guru sekolah dasar yang mana, peserta seminar yang mana? Ayo. Peserta seminar yang lingkarannya lebih besar. Semua peserta seminar adalah kebalik dong. Coba nih. Coba tadi gimana? Seminar yang ini nih. Kan? Guru SD. Kalau kayak gini, bacanya berarti
semua guru SD adalah peserta seminar, ya kan? Ini kan semua guru SD nih yang di dalam sini. Berarti semua guru SD adalah peserta seminar. Nah, yang diminta, ini, bentar. Nah, yang diminta adalah semua peserta seminar adalah guru sekolah dasar. Jadi gimana? Yang ini seminar, yang ini guru SD. Coba bacanya. Semua peserta seminar, ini kan semua peserta seminar nih, semuanya nih peserta seminar adalah guru SD. Dia ditaruh di dalam himpunan guru SD, ya enggak? Oke, sampai sini paham nggak? Paham nggak? Apa namanya analoginya? Jadi kan oke, coba yang lain gimana? Oke, jadi gitu ya. Cara analogiinnya, karena ini semua nih, semua orang di sini kan adalah guru SD. Kalau tadi kayak gini, ini seminar, ini guru SD. Apakah benar? Semua peserta seminar adalah guru. Nah, yang ini siapa dong? Yang ini yang di luar. Bukan guru SD kan? Berarti salah kan? Kalau dibentuknya kayak gini. Semua peserta seminar adalah guru sekolah dasar. Nah, berarti yang ini guru SD juga kah? Enggak kan? Orang lain kan nih, bisa aja ya sopir, bisa aja wirausaha gitu kan. Nah, kalau ini kan benar nih, semua peserta seminar yang ada di lingkaran ini gitu adalah guru SD. Oke, lanjut ya. Yang sebagian yang sekarang, yang ini. Sebagian pegawai negeri, berarti baru lagi nih, pegawai negeri, PNS ya, bukan guru sekolah dasar. Nah, jadi gini. Berarti dia bilang sebagian PNS bukan guru sekolah dasar. Berarti PNS yang di sini guru SD ya, ada ya yang guru SD, ya kan? Nah, kita biasanya kalau nyari itu kan yang gini ya, yang di tengah, ini, terus gini, yang tiga-tiganya kena arsiran di sini kan. Tapi premis 1 dan premis 2 di dalam kalimat ini ada yang tidak nyambung. Ada yang nggak kedapatan siapa? Seminar. Nggak kena kan tuh seminarnya. Premis 1 ada kata-kata seminar nggak? Premis yang ini sebagian. Nggak ada kan? Nggak ada kata-kata seminar. Berarti di sini nih, nggak kena seminar. Oke? Nah, dia bilangnya premis 2-nya sebagian pegawai negeri, bukan guru sekolah dasar. Berarti ini PNS. Berarti yang harus diarsir yang mana? Kalau menurut premis yang sebagian, yang harus diarsir yang mana nih guys? Kira-kira inikah, 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 atau inikah? Coba lihat sebagian pegawai negeri, ini ya, sebagian pegawai negeri, yang mana? Tengah tuh yang ini, itu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, jadi gini sebelumnya. Setelahnya ada premis semua, ada premis sebagian. Nah, ini dia dikecoh ya, dengan diganti sebagian dulu baru semua dulu. Tapi pengerjaannya kamu harus biar lebih gampang, dan memang sebenarnya harusnya seperti itu, semua dulu baru sebagian gitu ya. Jadi
samain semua dulu baru sebagian. Nah, untuk ngambil kesimpulan harus arsir yang mana, harus jawabannya itu yang mana, adalah premis kedua ini, tergantung sama si premis kedua ini. Gitu. Sekarang, lihat di yang warna orange. Sebagian pegawai negeri bukan guru sekolah dasar. Yang mana tuh? Diagram mana yang menunjukkan premis ini? Sebagian pegawai negeri bukan guru sekolah dasar. Yang mana tuh? Oke, aku kasih 1, 2, 3, 4. Yang mana? 4. Lihat premis 2-nya. Oke, 4. Ada lagi yang jawab selain 4? Tadi ada 1, nomor 1 tadi udah ya. 1, 4, terus mana lagi? 2, 3 ada yang ngambil nggak? Ada lagi nih. Oke, jadi lihat premis kedua ya tadi ya. Sebagian pegawai negeri bukan guru sekolah dasar. Yang mana? Yang ini. Itu kalau yang ini, berarti artinya premisnya akan berbunyi gimana? Sebagian pegawai negeri, guru sekolah dasar. Karena kan dia masuk ke himpunan yang hijau kan? Gitu. Jadi jawabannya yang nomor 4. Gitu. Sebagian pegawai negeri bukan guru sekolah dasar. Sekarang yang diarsir yang nomor 4. Nah, tinggal PR kita cari di opsi gitu. Cari di opsi yang A. Semua guru sekolah dasar adalah peserta seminar. Yang kita minta ada kata-kata PNS-nya nggak nomor A? Yang option A nggak ada kan? Berarti udah abaikan aja. A pasti salah. Kita cari yang kita arsir. Yang B. Semua pegawai negeri bukan peserta seminar. Oke, itu memang benar ya. Semua pegawai negeri nggak bersinggungan sama seminar. Tapi kalau aku arsir di sini seminarnya, aku kan gambarnya tadi kayak gitu. Kalau aku seandainya seminar aku arsir di sini, kena kan? Berarti bisa kan? Bisa ada sebagian orang yang ikut seminar dari PNS. Gitu. Jadi ini salah ya, yang B. Semua pegawai negeri bukan peserta seminar. Ada yang peserta seminar. Gitu ya. Selanjutnya yang C. Nah, sebentar. Di sini mungkin akan ngecoh nih. Kalau misal aku bikin diagram kayak gini tadi di awal, mungkin kalian akan pilih yang ini. Karena ini apa? Ketiga-tiganya diarsir. Ketiga-tiganya ketimpa gitu ya. Ketiga-tiganya ketimpa. Tapi sekali lagi, lihat premis keduanya. Dia nyari apa gitu ya. Memang banyak umumnya akan cari di tengah ini, ketimpa, yang kena tiga-tiganya. Tapi ternyata di premis kedua dia nggak minta itu kan. Tuh. Oke, sekarang yang C. Sebagian pegawai negeri adalah guru sekolah dasar. Jadi itu yang mana? Nomor 1 kan? Gitu. Yang D. Sebagian pegawai negeri bukan peserta seminar. Benarkah ini yang nomor 4? Benar, yang D ya jawabannya. Yang E, sebagian guru sekolah dasar nih nggak ada PNS-nya. Yang D, jadi kita kan cari yang diarsir nomor 4 nih. Jawabannya sebagian pegawai negeri bukan peserta seminar. Ini kan nggak ikut seminar yang sebelah sini kan. Yang ikut yang sebelah sini nih. Gitu. Oke, ada yang ditanyain? Jadi kalau cari ini, lihat premis keduanya gitu ya. Lihat premis keduanya. Semua sebagian. Gitu. Jadi nggak selalu akan yang diambil itu yang di tengah-tengah ketimpa gitu. Kalau misalnya jawaban yang di tengah-tengah ketimpa, premis keduanya adalah gimana ya bentuknya bunyinya ya? Sebagian
Oh, ini kalau yang di premis nomor 4, kalau yang di jawabannya ini, kalau premis keduanya ya, bukan yang ini misalnya, bukan yang ini. Soalnya aku ganti sebagian pegawai negeri, PN ya, pegawai negeri, guru SD. Soalnya aku gantinya ini. Berarti yang akan diarsir yang mana? Sebagian pegawai negeri, guru SD. Yang mana yang akan diarsir? Yang ini pasti, ya kan? Gitu. Jadi tergantung premis keduanya ya guys. Gitu. Jadi harus lihat premis keduanya dulu. Gitu ya. Untuk semua sebagian. Oke, ada yang ditanyain? Oke, kalau nggak ada, oke boleh. Oke, kalau untuk PU sering-sering ngeliat soal aja ya, karena TPS itu kan model soalnya pasti intinya apa ya, konsepnya sama, cuma model soalnya kan variasi, nggak kayak TKA ya, hafalan gitu kan. Kalau ini kan yang penting tahu konsepnya gimana, ganti soal dikit, yang penting tahu konsep gitu. Sering-sering latihan soal kalau TPS, ya kan? Oke, ada yang mau ditanyain? Kalau enggak, oke, boleh di Nurul, kamu kan masih ada, kamu ketinggalan berapa ya? 4 ya, kamu ketinggalan 4 4 4 apa? 4 pertemuan ya. Nanti lanjut aja di sini ya. 4 pertemuan itu. Kita lanjut aja. 4. Jadi kamu masih ada 4 pertemuan lagi. Kalau yang hari ini yang malam, kelas malam hari ini terakhir bulan ini ya. Udah 8 kali pertemuan. Kalau misalnya mau lanjut konfirmasi ke aku hari di Senin besok mulai lagi. Itu sejarah sama PBM. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain lagi. Oke. Oke guys, ini pada mau nanya tapi malu-malu apa? Oh oke, ya sama. Iya materi geo, materi G, iya. Aku 2 pertemuan yang ikut sama. Oh berarti kamu tinggal 2 lagi? Emang iya ya? Masa sih? Oh 2, oke, ya. Terus, oke berarti 2 pertemuan yang hakikat sama atmosfer, oke. Kalau misalnya kamu lanjutin hakikat sama atmosfer ya udah sendiri aja ya. Nanti coba nanti aku ini jadwalnya gitu ya. Kalau sendiri. Mau tetap geo lagi apa mau ikut lanjut sejarah Nurul? Sejarah Senin lagi mulai. Tapi kamu masih hitungannya masih dihitung. Aku bulan depan kayaknya ikut lagi sih, Kak. Oh, oke, iya berarti sejarah kamu maksudnya belum bayar lagi gitu, karena kamu kan aku masih utang gue gitu sama kamu gitu. Oh, Iya gitu. Terserah mau kemarin hakikat sama atmosfer atau mau lanjut sejarah gitu, terserah. aku yang itu aja deh, Kak, yang hakikat sama atmosfer aja itu. Oke, nanti untuk jadwalnya aku kasih tahu ya. Oke. Oke. Masih banyak, Kak. Oke, kalau misalnya kenapa? Enggak. Oke, kalau misalnya bulan depan mau ikut lagi kan ya sejarah, mulai Senin ya kelasnya.
aja, nggak ada ganti hari, jamnya juga tetap. Sip. Ya. Oke deh Kak, makasih banyak. Ya.